Saudara terkasih, setelah mempersiapkan diri selama 4 minggu masa Advent, kita bersyukur akan kehadiran Allah melalui bayi Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan harapan kita. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kini marilah kita menghadap ke pintu utama gereja. Kita sambut perarakan imam dan bayi Yesus dengan menyanyikan lagu pembuka, Bethlehem berikan pintumu. et pace, in credendo replet nos, in virtute Spiritus Sancti, sit cum omnium voice. Et cum spiritu tuo. Fratelli e sorelle. Paus Fransiskus menyerukan harapan dan keberanian mengubah dunia menjadi lebih baik. Paus juga menekankan keprihatinan kepada para korban perang, terutama anak-anak. Pesan ini disampaikan dalam khotbah misa malam Natal di Basilika Santo Petrus, Vatikan, Selasa 24 Desember 2024 malam, waktu setempat atau Rabu dini hari WIB. Pemimpin umat Katolik itu mengatakan kisah kelahiran Yesus sebagai putra seorang tukang kayu yang miskin seharusnya menanamkan harapan bahwa semua orang dapat memberi dampak baik kepada dunia. Menurut Paus, harapan adalah panggilan untuk tidak menunda, tidak tertahan oleh kebiasaan lama, dan untuk berkubang dalam keadaan biasa-biasa saja atau bermalas-malasan. Harapan juga memanggil kita untuk marah dengan hal-hal yang salah dan menemukan keberanian untuk mengubahnya. E a noi tutti il dono e l'impegno di portare speranza dove è stata perduta, portarla dove la vita è ferita, nelle attese tradite, nei sogni infranti, nei fallimenti che frantumano il cuore, nella stanchezza di chi non ce la fa più, nella solitudine amara di chi si sente sconfitto, nella sofferenza che scava l'anima, nei giorni lunghi e vuoti dei carcerati, nelle stanze strette e fredde dei poveri, nei luoghi profanati dalla guerra e dalla violenza.
Sementara dalam misa pontifikal pada Rabu pagi di Katedral Jakarta, Uskup Ignatius Kardinal Soeharyo mengajak umat untuk berpihak kepada kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian. Ini merupakan salah satu wujud dari kesadaran diri untuk memuji dan memuliakan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita dipanggil untuk mewujudkan kesadaran jati diri kita sebagai pribadi-pribadi yang dipanggil untuk memuliakan dan memuji Allah, bukan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan yang tidak terhormat, bukan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan apapun yang tidak baik, tetapi keberpihakan kepada kemanusiaan, berpihak kepada kebaikan, kepada keadilan, kepada Halo teman-teman, sekarang kita udah di Matos, salah satu swalayan terkenal di Kota Malang. Kondisinya apa? Waktu Natal pas Matos, kelihatannya ya sepi-sepi aja, yang di belakang nggak tahu, kita lihat yang di pas yang di dalamnya. Kurang murah dengan tahun baru ya, tahun baru kan lumayan, biasanya kayak banyak diskon di sini. Halo teman-teman, udah keluar dari Matos. Ini sih niatnya mau lanjut jalan lagi, tadi kan setelah dari gereja ya. Nah kayak gini, semakin ramai guys, menjelang malam nih.
Halo guys, tadi aku datang jam berapa habis pulang ke gereja, langsung ke mall kan ngecek di sini ada apa. Ya ini apa? Nggak banyak sih. Ini soalnya ya mau tutup. Ini kan udah jam 9. Tadi macet di jalan. Ternyata udah mau tutup guys. Mau tutup. Tapi tadi di gereja rame sih. Sampai sasa belakang juga. Apalagi tadi kan melewati yang gereja Ijen ya, itu suasananya sih kurang lebih sama, banyak apa mobil-mobil, terus juga anak-anak muda juga apa banyak yang juga datang ke sana lalu merayakan Natal malam hari ini kan malam Natal, jadi mungkin udah banyak yang di rumah, terus ya juga apa mungkin ada acara juga. Teman-teman saya yang beragama Katolik juga biasanya sudah pulang ke rumah, pulang kampung maksudnya, sudah libur kan, lalu ya ingin menghabiskan Natal bersama keluarga. Selamat malam teman-teman. Tadi saya akan melanjutkan perbincangan kita mengenai apa sih yang dijelaskan oleh Paus Fransiskus pada malam Natal tadi, yang Paus Fransiskus menjelaskan bahwa dalam khotbahnya beliau menyampaikan bahwa kisah kelahiran Yesus sebagai putra Allah ini, yang seorang kayu miskin seharusnya menanamkan harapan bahwa semua orang dapat memberikan dampak kepada dunia. Lalu Paus Fransiskus juga menjelaskan harapan adalah panggilan untuk tidak menunda, untuk tertahan oleh kebiasaan lama kita, atau untuk berkubang dalam kebiasaan, dalam keadaan biasa-biasa saja atau malas. Lalu harapan memanggil kita untuk marah dengan hal-hal yang salah dan menemukan keberanian untuk mengubahnya. Lalu saya akan mengaitkan hal ini dalam salah satu tema pembelajaran agama, yaitu hukum cinta kasih, yang sesuai dengan tajuk pembahasan dan inti dari masalah yang berusaha dijelaskan oleh Paus Fransiskus, yaitu perdamaian dan juga cinta kasih. Dalam cinta kasih ini, hukum pertama yaitu bukan hukum pertama, tetapi hukum yang paling mendasar, yaitu hukum cinta kasih merupakan inti dari pengajaran Yesus Kristus. Dari pengajaran hukum ini kita diajarkan untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama dalam tingkatan yang sama. Hukum cinta kasih ini berada di Injil seperti Matius 22 ayat 35 sampai 30 yang berbunyi, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Maka Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang berusaha dijelaskan oleh Yesus di sini, yaitu memang hukum cinta kasih ini kan hukum yang berdasar pada ajaran Yesus sendiri. Saya akan berusaha menjelaskan lagi. Untuk saya punya contoh ini dari Katekismus Gereja Katolik yang juga sempat ada pada kuliahan yang kami lakukan.
saya akan membahas tentang Katekismus Gereja Katolik ini yang 1823 yang berbunyi, Yesus membuat kasih menjadi suatu perintah baru. BDK Yohanes ini 13 sampai 43, karena ia mengasihi orang-orangnya sampai kesudahannya, yang dilakukan juga pada Yohanes 13 ayat 1. Ia menyatakan kasih yang ia terima dari Bapanya melalui kasih satu sama lain. Para murid mencontoh kasih Yesus yang mereka terima dari Dia. Karena itu Yesus berkata, Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Kata-kata ini dalam Yohanes 15 bab 15 ayat 9. Dan juga inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Pembahasan ini dalam KGK 1823, Tuhan Yesus ini berusaha menjelaskan untuk memberikan contoh kepada para muridnya ini, supaya hukum yang berlaku kepada Yesus untuk mengasihi Allah juga bertimbal balik gitu, dari Yesus kepada Allah dan Allah kepada Yesus, dan kepada murid-muridnya dan kepada Yesus dan Allah gitu loh. Lalu dalam artian yang lebih universal, maka dapat diartikan ini, cintanya Yesus ini begitu universal sehingga buah roh dari ayat suci ini mengartikan sebuah inti dari perdamaian yang sempat diliterasikan dalam salah satu pesan Natal pada malam tadi. Paus Fransiskus menjelaskan bahwa harapan memanggil kita untuk marah dengan hal-hal yang salah dan menemukan keberanian untuk mengubahnya. Lalu untuk kelahiran Yesus, Paus Fransiskus menjelaskan lebih lanjut. Paus Fransiskus menjelaskan sebagai putra seorang tukang kayu dan miskin, menanamkan harapan bahwa semua orang dapat memberi dampak kepada dunia. Entah itu dari, salah satu contohnya dari cinta ini tadi, karena cinta adalah landasan dari suatu fundamental dari kedamaian itu sendiri. Tanpa cinta kasih, maka saya menjelaskan tentang ini KGK 1824 sebagai buah roh dan penyempurnaan hukum. Kasih mematuhi perintah-perintah Allah dan Kristus. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Perkataan ini menurut Yohanes 15:9-10. Lalu ada BDK Matius 22 ayat 40. Lalu pembahasan ini menurut saya dalam hal ini Yesus mengajak bahwa supaya murid-muridnya dan kita ini tinggal di dalam kasih Yesus bersama Allah. Mengapa lebih menekankan kepada kasih, cinta dan kasih ini hukum utama dan pertama menurut Yesus Kristus. Karena dengan kasih dan cinta maka perdamaian bisa terjadi, maka umat Kristiani menjadi satu dan universal itu tadi. Maka Kristus yang telah wafat kayu salib, dia dimulai dari kelahiran, mengajarkan para murid, lalu mengumpulkan
umat-umat dan meninggal di kayu salib, wafat di kayu salib, sampai akhirnya dipanggil oleh Bapa, duduk di atas tahta bersama Allah Bapa. Ini termasuk dalam cinta kasihnya Yesus kepada kita semua, sebagai lukisan gambaran mengenai kasih Allah yang tidak ada tandingannya menurut saya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Untuk itu tidak sopan untuk kita untuk mencari keuntungan sendiri, padahal dalam kesempatan ini peran kita terhadap gereja dan juga manusia ini kurang gitu loh. Maka seperti yang dijelaskan oleh Paus tadi, maka harapan ini memanggil kita untuk marah dengan hal-hal yang salah dan menemukan keberanian untuk mengubahnya. Ini yang berusaha dijelaskan oleh Paus Fransiskus pada pesan malam Natal yang kemarin. Begitu menurut saya. Lalu untuk cinta kasih, kembali yang topik pembahasan yang tadi, bahwa kerahiman, perdamaian, kegembiraan, dan juga cinta kasih ini adalah buah dari Yesus Kristus dan oleh Bapa, karena tinggal di dalam kasih, karena ada kasih pada Bapa dan Kristus, maka kita diajak oleh Kristus untuk masuk ke dalam kerahiman ini. Karena Tuhan dan Kristus adalah satu tujuan, satu karya penyempurnaan, salah satu kebaikan yang tidak bisa kita tidak bisa kita tandingi. Kristus ingin memberi, menerima, ingin membagikan kegembiraan ini, perdamaian ini, terus cinta ini ke seluruh umatnya yang berada di dunia. Inilah hukum cinta kasih menurut Kristus. Inilah hukum yang patut dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan perlu dinyatakan dalam bentuk buah nyata pada kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira begitu saja penjelasan singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati, dan saya tutup. Terima kasih, Shalom.